Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan pada masa lalu. Kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa. Lantas, kerajaan apa sajakah yang pertama ada di Indonesia? Kerajaan pertama di Indonesia diidentifikasi berdasarkan temuan tertua peninggalan yang ada. Kerajaan tersebut memiliki corak berbeda-beda mulai dari Hindu, Buddha, hingga Islam. Berikut daftarnya yang dirangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, Kerajaan Kutai, abad keempat. Kerajaan Kutai sebenarnya memiliki nama Martapura. Tanda embel-embel Kutai. Nama Kutai merupakan nama yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Martapura didirikan sekitar abad ke-4 Masehi di hulu Sungai Mahakam, yaitu Muarakaman. Pendiri dinasti Kerajaan Martapura adalah Aswawarman, putra kandungnya. Nama ini ditujukan di kitab Salasilah Kutai. Selain itu, berdirinya Kerajaan Kutai dibuktikan oleh prasasti Kutai yang berwujud 7 buah tugu batu yang disebut Yupa. Prasasti berbahasa Sanskerta ini dikeluarkan oleh Raja Mulawarman sebagai tugu batu yang menambatkan lembu kurban. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-6. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-6 Masehi, terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Nama Tarumanegara diambil dari kata Taruma yang berhubungan dengan tarum, yang berarti nila. Bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah peninggalan Raja Purnawarman yang berupa prasasti-prasasti, diantaranya ada prasasti Ciaruteum, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Lebak, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Muara Cianten. Tak hanya dari prasasti, informasi mengenai kerajaan ini juga bersumber dari berita musafir Cina yang bernama Fa Yin. Musafir ini datang pada tahun 414 Masehi dan membuat catatan mengenai Kerajaan Tarunma. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Palembang. Beberapa ada di Muara Takus dan Jambi, dan pusatnya di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Bukti keberadaan kerajaan ini adalah prasasti Kedudukan Bukit yang dan prasasti Talang Towo. Pada prasasti tersebut menjelaskan bahwa Dapunta Hyang adalah raja pertama kerajaan Sriwijaya. Diketahui Dapunta Hyang melakukan perjalanan sebagai raja pertama bersama 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu untuk menaklukkan daerah-daerah strategis bagi perdagangan Sriwijaya. Yang keempat, Kerajaan Majapahit abad ke-12. Dikutip dari laman Direktori Majapahit, Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1292 dan menjadi kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Majapahit dibuktikan dalam prasasti Kudadu. Pada Kerajaan Majapahit berkembang dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Dalam mengatur kehidupan beragama di masa itu, dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharmadhyaksa. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan di abad ke-13 hingga 14 Masehi dan dipimpin pertama kali oleh Raden Wijaya yang juga merupakan pendiri kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit itu, kitab Sutasoma karya Empu Tantular populer hingga saat ini karena memuat semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia yang terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Peusangan.
atau Pasai pada abad ke-13. Berdasarkan laman pemerintah Aceh, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 oleh Marhasilu. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang memiliki pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai dapat dipelajari di nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan sumber-sumber dari para pengembara dari Cina. Sejarah yang populer pada kerajaan ini adalah ketika masa kejayaannya, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang sering dikunjungi oleh Cina, India, Arab, dan Persia. Nah, itulah informasi mengenai urutan 5 kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia. Hal ini bisa jadi berbeda karena banyak sumber yang juga berbeda-beda, baik dari sudut pandang peninggalannya hingga masa pemerintahan dan warisannya. Demikian dipun paringi manfaat lan matur nuwun.